Ketika membahas kecantikan, mungkin ada beberapa hal yang masuk ke dalam pemikiran kita. Bisa jadi kita memikirkan kecantikannya secara fisik, di mana hal tersebut merupakan hal yang konkret yang tidak bisa berubah. Ataupun kita memikirkan kecantikannya secara simbolik, yang mana kecantikan itu merupakan hal yang tidak bisa terukur oleh satuan apapun. Nah, hal tersebut merupakan hal yang dipertanyakan oleh film American Beauty keluaran tahun 1999 yang disutradarai oleh Sam Mendes. Film ini mengikuti karakter Lester Burnham. Lester Burnham merupakan seorang yang tidak memiliki nilai dalam kehidupannya. Mendeskripsikan diri sendiri sebagai seorang pecundang, dia itu tidak suka pekerjaannya dan ia tidak memiliki hubungan yang sehat dengan keluarganya sendiri. Kemudian hal tersebut berubah ketika ia melihat Angela Hayes, teman anaknya, Jane Burnham, yang ikut dalam satu tim cheerleader yang sama dengan anaknya. Lester kemudian berusaha untuk meluruskan kembali hidupnya, melepaskan semua beban kehidupannya, dan fokus pada hal yang membuat dia bahagia. Singkat cerita, di dalam film ini terdapat hal yang ingin disampaikan mengenai materialisme, di mana bagi mereka yang memprioritaskan diri untuk mengejar hal-hal yang bersifat material, meskipun pada tingkat permukaan terlihat bahagia, di bawah itu sebenarnya mereka tidak puas dan ada hal yang perlu diselesaikan. Hal ini khususnya hadir pada karakter Carolyn Burnham. Ia itu disiplin, ambisius, dan sangat peduli pada penampilan serta kebersihan. Rumahnya rapi, karpetnya bersih, dan senyumannya sempurna. Namun di balik itu dia merasa kosong, meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan hal tersebut. Dia sendiri bahkan berselingkuh dengan King Buddy Kane, seorang real estate agent yang baru saja diceraikan oleh istrinya karena dia memprioritaskan diri kepada pekerjaannya. Bagi Caroline dan Buddy Kane, hal yang penting adalah membangun gambar yang orang ingin lihat sebagai sesuatu yang patut dikejar. Bagi mereka, To be successful, one must project an image of success at all times. karakter mereka berdua itu bertolak belakang dengan Ricky Fitz. Nah, Ricky Fitz itu merupakan salah satu tetangga yang baru pindah ke perumahannya keluarga Burnham. Berusia 18 tahun, dia merupakan anak dari mantan Marine, Frank Fitz, yang memiliki teknik pembelajaran yang keras, represif, dan homofobik. Namun, tidak seperti ayahnya, Ricky Fitz itu merupakan suatu individu yang terpesona dengan hal-hal kecil dalam kehidupan. Dengan camcordernya, itu dia seringkali merekam kejadian-kejadian yang hadir di sekitarnya, seperti binatang yang mati, ataupun kantong plastik yang tertiup angin. Baginya, terdapat suatu keindahan tersendiri dalam hal-hal yang kecil yang terjadi di kehidupan. Ricky Fitz juga merupakan karakter yang mendorong Jenderal Lester Burnham untuk mengambil langkah ke belakang dan mencoba untuk menikmati kehidupan mereka. Jane Burnham sendiri merupakan seorang remaja yang memiliki masalah tersendiri. Dia memiliki rasa self-esteem yang rendah dengan hubungan dengan kedua orang tuanya yang sangat distant. Dia merasa tidak terlihat, tidak dipahami, dan tidak dicintai. Dia menganggap dirinya itu tidak cukup cantik, baik secara harafiah maupun secara kepribadiannya. Salah satu poin yang menjadi konflik utama di dalam film ini merupakan hubungan di antara Angela dan Lester. Lester merupakan seorang pedofil. Point blank, period. There's no exceptions to it. Kita lihat aja dari age gap. Angela sendiri merupakan gadis 17 tahun, sedangkan Lester merupakan bapak-bapak berusia 42 tahun. Film ini berusaha menampilkan hal tersebut, seolah-olah mereka berdua memiliki bobot yang sama persis di dalam hubungan ini. Angela dipotret sebagai seorang remaja yang secara seksual berpengalaman. Dia seringkali menyombongkan pengalaman-pengalaman seksualnya yang dia belum pernah alami kepada Jen dan teman-teman di sekolahnya. Seolah-olah dia yang memprovokasi tali mesra di antara mereka berdua. Di mana Lester itu hanyalah seorang laki-laki yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, sedangkan dalam hubungan ini dia yang memegang kekuatan untuk memberhentikan hal tersebut sebelum hal tersebut tereskalasi menjadi suatu hal yang extremely inappropriate. And what makes this more fucked up is that he only stopped engaging with her sexually only after she's confessed her virginity. Seperti hal tersebut adalah hal yang membuat Lester berhenti untuk melanjutkan tindakannya. Dikarenakan Angela merupakan seorang virgin.
Itu yang membuat Lester sadar bahwa pada akhir kata, Angela itu masih seorang remaja. Dan hal tersebut yang membuat Lester kembali mengapresiasi kehidupan yang ia telah jalani. But this whole ordeal is generally why I struggle to sympathize with Lester's death in the film. Film ini berakhir dengan ditembaknya kepala Lester oleh sosok Frank setelah dia mempunyai dugaan yang salah bahwa anaknya telah melakukan tindakan seksual untuk uang. Banyak-banyaknya saya mengerti pesan yang ingin disampaikan oleh film ini tentang pencarian makna dan kritik terhadap materialisme. Hal tersebut menurut saya akhirnya tersesat. Maybe I'm too old for this, please let me know, but jika pesan yang Anda ingin sampaikan harus dilakukan melalui medium karakter yang berkebalikan dengan pesan tersebut secara moral, mungkin Anda harus mencari cara lain untuk menyampaikannya. American Beauty merupakan suatu film yang memiliki close ending yang sudah menyelesaikan konflik-konflik utamanya. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek dari cerita ini yang dibiarkan ambigu dan terbuka untuk interpretasi audiens. Film ini merupakan satu film yang karakter driven, yang berarti dia itu menggunakan dinamika karakter yang cukup kompleks untuk mengeksplorasi tema-tema yang ingin disampaikan. Hal yang sama juga dilihat dari pemilihan setting film ini, yakni The Suburbs, yang biasa diasosiasikan dengan kehidupan yang peaceful dan glamorous, dan hal tersebut itu menjadi satu poin ironi di film ini. Secara visual, film ini cukup straightforward. Ada beberapa scene yang melibatkan Lester dan Angela ini, di mana scene tersebut dipenuhi oleh mawar, di mana hal tersebut menggambarkan fantasi Lester dengan musik yang berdistorsi untuk mendukung bahwa hal tersebut merupakan suatu fantasi. Mawar sendiri merupakan suatu simbol skon yang konsisten di film ini, yang melambangkan keindahan yang berduri. Shot-shot dengan penempatan karakter yang terjepit di frame juga menegaskan perasaan terkurung dan tidak bebas yang dialami oleh karakter-karakternya. Film ini merupakan satu film yang bisa digolongkan sebagai suatu satir dari kehidupan di suburbs yang materialistik. Namun, ketika protagonis utamanya menjadi representasi dari sikap predatoris yang dibungkus dalam pencarian eksistensial, film ini justru menjadi ladang moral yang ambigu yang membuat pesannya sulit untuk ditelan. Sekian yang saya bisa sampaikan tentang film American Beauty. Terima kasih.